Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari risalah Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri hafidhahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yang berjudul Ghirasul Jannah fi Syarhi Ushulis Sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala berkata, was-sam'u wat-ta'atu lil a'immati wa amiril mu'minin al-barri wal fajir. Mendengar dan mentaati imam-imam dan amirul mu'minin, para penguasa dan amirul mu'minin, yang baik dan yang tidak baik. Wa man waliyal khilafata, dan mendengar serta mentaati siapa yang memegang kekhilafahan, siapa yang menjadi khalifah. Wajtama'an nasu alaih, manusia bersepakat untuk menjadikannya sebagai khalifah. Waradu bih, dan ridha kepadanya. Waman aliyahum bis-sayfi hatta sara khalifatan wa summiya amiral mu'minin, dan mendengar serta mentaati siapa yang menguasai mereka dengan pedang sehingga menjadi khalifah dan disebut amirul mu'minin. Asy-Syaikh Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri hafidhahullahu ta'ala berkata, Hada huwal muhik, inilah tolak ukur, inilah timbangan. Hada huwa mahallu ikhtibarin fil haqiqah, sejatinya ini adalah perkara untuk menguji. Wa aktsarul harbi baina ahli sunnati wa mukhalifihim minal khawariji wa man laffahum fi hadzal bab. Peperangan yang paling banyak antara ahli sunnah dengan orang-orang yang menyelisihi mereka, yaitu orang-orang khawarij, dan siapa saja yang mengikuti mereka adalah terkait permasalahan ini. Wa hadzal babu awalan antum talhadhuna anna al-imam Ahmad rahimahullah wa kadzalika al-mutaqaddimuna mithlul Barbahari yurakkizuna
ala amiril mu'minina ayil khalifatil a'zam. Pertama kali kalian memperhatikan permasalahan ini, sesungguhnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, demikian juga ulama-ulama terdahulu seperti Al-Barbahari, memusatkan pada Amirul Mukminin atau khalifah terbesar. Li'anna al-imarata al-qutariyata lam takun fi ahdihim. Sebab kekuasaan Qutariyah yang bersifat teritori, yang bersifat wilayah, belum ada di masa mereka. Innama haddathat ba'dahum. Sesungguhnya kekuasaan yang bersifat wilayah terjadi setelah mereka. Wa min huna naqulu anna al-imarata al-'ammata allati tajibu lil qa'imi 'alayha as-sam'u wat-ta'atu fi ghairi ma'siyatillahi fi halil usri wal yusri wal mansyati wal makrahi imaratan. Dari sinilah kita mengatakan sesungguhnya kekuasaan yang umum, yang mana orang yang memegangnya wajib didengar dan ditaati, bukan pada perkara bermaksiat kepada Allah dalam keadaan susah dan mudah, serta dalam keadaan giat dan malas. Ada dua kekuasaan. Ihdahuma, pertama, al-imaratul uzma, kekuasaan yang paling besar. Wa hadhihi hiyal khilafah. Kekuasaan yang paling besar ini adalah kekhilafahan. Wal qa'imu biha yusamma khalifatan wa yud'a amiral mu'minin. Orang yang memegang kekuasaan yang paling besar ini disebut khalifah dan dipanggil Amirul Mukminin. Ats-tsaniyah, kedua, al-imaratul qutariyah, kekuasaan yang bersifat wilayah. Wahia an yaghliba rajulun minal muslimina ala qutarin min aqtarin ala qutarin aw aqtarin fayantazi'uha wa ya'luha wa tusbihu kalimatuhu nafidatan fi ahli dhalikal qutri aw tilkal aqtari. Hadha huwa amirun qutariyun. Kekuasaan yang bersifat wilayah ini adalah seseorang dari orang-orang muslim mengalahkan suatu negeri atau negeri-negeri, lalu dia merebutnya dan menguasainya, serta kata-katanya terlaksana, dilaksanakan oleh penduduk negeri itu atau negeri-negeri itu. Inilah dia penguasa yang bersifat wilayah. Waqad ajma'al a'immatu ala annahu lahu as-sam'u wat-ta'atu wasairul huquqi wal wajibati ma lil khalifati fi umumil muslimin. Sungguh imam-imam bersepakat bahwasanya
penguasa suatu wilayah, suatu negeri, dia didengar dan ditaati, serta dia memiliki seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh khalifah pada keumuman orang-orang muslim. Hatta walau intaza'a hadhihi min khalifatin, sampai walaupun dia merebut kekuasaan ini dari seorang khalifah. Mithlu ma hasala akhiru daulati Bani al-Abbas, seperti yang terjadi pada akhir daulah Bani al-Abbas. Saral muslimuna duwailatin wal khalifatu ala Baghdad wa man hawlaha wa ma'a hadha فالمسلمون مجمعون على أن الكل إمام في ولايته. Orang-orang muslim menjadi negeri-negeri. Khalifah di Baghdad dan sekitarnya dan ada khalifah di Baghdad dan di sekitarnya. Bersamaan dengan ini, maka orang-orang muslim sepakat semuanya imam, semuanya penguasa di wilayahnya. Hada wa hunaka iddatu mabahith. Demikianlah, dan di sana ada beberapa pembahasan. Al-mabhathul awwalu, pembahasan yang pertama, fi turuqil imarah, terkait cara-cara mendapatkan kekuasaan. Sebab sesungguhnya ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dibaiat oleh Umar dan Abu Ubaidah radhiyallahu anhuma, orang-orang muslim mengikuti mereka membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Thumma ba'da dhalika man tayassar bay'ahu al-muslimuna fil Madinah. Kemudian setelah itu siapa yang bisa membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, membaiatnya orang-orang muslim di Madinah membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa asbahat khilafatuhu ammatan wa imaratuhu radhiyallahu anhu nafidhatan fi jami'i ahli al-Islam, sehingga kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyeluruh dan kekuasaannya radhiyallahu anhu berlaku untuk semua orang muslim. At-tariqus tsani, cara mendapatkan kekuasaan yang kedua, al-wasiyatu lahu min amirin qablah, wasiat untuknya dari penguasa yang sebelumnya. Kama hasala ma'a Abi Bakr radhiyallahu anhu lamma ahassa bidunuwi ajalihi kataba wasiyatan li Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu yusil muslimina fiha bistikhlafih. Sebagaimana terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau merasa ajal beliau dekat, maka beliau menulis wasiat untuk Umar bin Al-Khattab. Beliau berwasiat kepada orang-orang muslim di dalam wasiat tersebut untuk menjadikan Umar
radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Wa annahu ikhtarahu fabaya'ahu al-muslimuna wa nafadat khilafatuh. Dan sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memilih Umar radhiyallahu anhu sehingga orang-orang muslim membaiatnya dan kekhilafahan Umar terlaksana radhiyallahu anhu. At-tariqus tsalits, cara mendapatkan kekuasaan yang ketiga, ijtima'u ahli syura fil imarati, berkumpulnya orang yang bermusyawarah untuk menentukan kekuasaan. Fa idza ijtama'a syura al-hakima sawa'un kanu mu'ayyanina sabiqan aw ayyanahum hina ahassa biqurbi ajalihi wajtama'u ala rajulin wa baya'uhu nafadat imaratuh. Maka apabila orang yang bermusyawarah bersepakat untuk memilih seorang penguasa, sama saja yang bermusyawarah ditentukan sebelumnya atau ditentukan oleh yang berkuasa ketika dia merasa ajalnya dekat, dan mereka bersepakat untuk memilih seseorang dan membaiatnya, maka kekuasaannya terlaksana. Wa hakadha kama hadatsa li Amiril Mu'minin Utsman radhiyallahu anhu. Demikianlah sebagaimana terjadi pada Amirul Mu'minin Utsman radhiyallahu anhu. Fa inna Amirul Mu'minin Umar radhiyallahu anhu ayyana ahla syura al-ma'rufina fattafaqu ala mubaya'atihi fabaya'ahu al-muslimuna al-hadiruna fi dhalika al-waqt wa nafadat khilafatuhu fi man lam yahdur. Sebab sesungguhnya Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu menentukan ahlus syura, menentukan orang yang ikut bermusyawarah yang dimaklumi, lalu mereka bersepakat untuk membaiat Utsman radhiyallahu anhu. Lalu orang-orang muslim yang ada pada waktu itu membaiatnya, dan kekhilafahan Utsman radhiyallahu anhu terlaksana juga untuk orang yang tidak ada selain yang ada. At-tariqur rabi', cara mendapatkan kekuasaan yang keempat, mubaya'atun lijtima'i ahli al-'asri 'alaih, baiat karena ahli zaman bersepakat untuk membaiat. Kama hadatsa li Amiril Mu'minin Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana terjadi pada Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu. At-tariqul khamis, cara yang kelima, untuk mendapatkan kekuasaan, tanazulu man qablahu lahu, orang yang berkuasa sebelumnya mundur dan memberikan kekuasaan untuk yang setelahnya. Kama hadatsa min al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu li Muawiyah radhiyallahu anhu, sebagaimana Al-Hasan bin Ali menyerahkan kekhilafahan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Fa inna Muawiyah kana amiral mu'minina haqqan syar'an, sebab sesungguhnya Muawiyah amirul mu'minin benar dan secara syariat. Hina tanazala al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu lahu bil khilafati, ketika Al-Hasan bin Ali menyerahkan kekhilafahan kepadanya radhiyallahu anhu. Wa radhiyallahu an Muawiyah, dan mudah-mudahan Allah meridai Muawiyah.
Al-tariqus sadis, cara mendapatkan kekuasaan yang keenam. Al-ghalabatu wal qahr, mengalahkan. Faman ghallaba amiran wantaza'a al-imarata minhu wa nafadat kalimatuhu sara hakiman 'alal muslimin. Maka barang siapa yang mengalahkan seorang penguasa dan merebut kekuasaan darinya serta kata-katanya didengar dan ditaati, maka dia penguasa terhadap orang-orang muslim. Wa minat turuqil mu'asirah, termasuk cara mendapatkan kekuasaan di masa ini adalah tariqul intikhabat, cara mendapatkan kekuasaan dengan mengadakan pemilu. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala berkata, وَقَدْ عَرَفْتُمْ فَتْوَانَا فِيهَا وَأَنَّهَا ضَرُورَةٌ وَأَنَّ نَتَعَامَلَ مَعَهَا بِتَرْشِيخِ مَنْ نَرَى فِيهِ الْمَصْلَحَةِ. Sungguh kalian telah mengetahui fatwa kita terkait pemilu-pemilu, bahwasanya pemilu-pemilu adalah darurah. Kita bermuamalah dengannya dengan cara menunjuk siapa yang kita lihat padanya terdapat kemaslahatan. Wasaddit tariqi ala ahli al-ahwa'i wadh-dhalamat min kuffarin wa ahli bid'in wa ghairi dhalik. Dan kita bermuamalah dengan pemilu-pemilu dengan menutup celah untuk ahli hawa-hawa nafsu dan orang-orang zalim dari orang-orang kafir dan ahli bid'ah serta selain itu. Hada aidan tariqun min turuqil wilayah. Ini juga cara di antara cara-cara mendapatkan kekuasaan. Al-mabhatsu tsani fi sam'i wa ta'ah. Pembahasan yang kedua terkait mendengar dan mentaati Amirul Mukminin, khalifah atau imam-imam atau penguasa-penguasa. Faqad dallatin nususu ala ma qarrarahu al-muallifu min as-sam'i wa ta'ati fi ghairi ma'siyatillahi liman waliya amral muslimina barran aw fajura. Maka nas-nas sungguh menunjukkan perkara yang ditetapkan oleh penulis Risalah Ushulus Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yaitu mendengar dan mentaati siapa saja yang menguasai perkara orang-orang muslim, baik dia orang baik atau orang yang tidak baik, dalam perkara tidak bermaksiat kepada Allah. Dalal kitabu was sunnatu ala dhalik. Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan hal itu. Fad-dalilu minal Qur'anil karimi qawluhu ta'ala. Maka dalil dari Al-Quran yang mulia, firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 59, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan para penguasa di antara kalian. Wa minas sunnatil mutawatirah. Dalil dari sunnah yang mutawatir, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "'Alal muslimi as-sam'u wat ta'atu lima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyah." Seorang muslim harus mendengar dan mentaati penguasa terkait perkara yang dia suka atau perkara yang dia benci, selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala man waliya alaihi zalimun
fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillahi falyakrah ma ya'ti wa la yanzi'anna yadan min ta'ah. Perhatikanlah, barang siapa yang dikuasai oleh orang yang zalim, lalu dia melihat dari penguasa yang zalim itu dia melakukan sesuatu dari kemaksiatan terhadap Allah, maka hendaknya dia membenci perbuatan dia melakukan kemaksiatan, dan jangan sekali-kali dia mengangkat tangan dari ketaatan kepadanya. Wa hadha as-sam'u wa ta'atu muqayyadatun biqaidain. Mendengar dan mentaati Amirul Mukminin, khalifah atau penguasa-penguasa ini terikat dengan dua ikatan. Ahadihima, pertama, an takuna fi ghairi ma'siyatillah kama sami'tum minal hadith. Hendaknya mendengar dan mentaati bukan pada perkara bermaksiat kepada Allah, sebagaimana kalian dengar dari hadis. Wa tsani, kedua, an yakuna ma amara bihil hakimul muslimu fil maqdur. Hendaknya perkara yang diperintahkan penguasa muslim mampu dilakukan. Fa in amara bima la yuqdaru fal amru fihi sa'ah. Maka jika penguasa memerintahkan perkara yang tidak bisa dilakukan, maka terdapat kelapangan pada perkara tersebut. Fanahnu kama qala Allah Ta'ala, maka kita sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang jiwa pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Lakin idza qaharana madza nasna'. Tetapi apabila penguasa memaksa kita, apa yang kita lakukan? Hada syai'un akhar, ini perkara yang lain. Wa huna nara an nakhtima hadzal bahth al muta'alliqa bis sam'i wat ta'ati lil amiri barran kana aw fajiran ma qarrarahu ahlul ilmi wal imamati wa jalalatil qadri was sabiqati fil fadli anna ma yasduru an waliyil amri la yakhlu an ahwalin thalathah. Di sini kita mengakhiri pembahasan ini, yaitu pembahasan terkait mendengar dan mentaati penguasa yang baik atau yang tidak baik, dengan apa yang ditetapkan oleh ahli ilmu, ahli kepemimpinan, ahli kedudukan yang luhur, dan ahli di dalam bersegera untuk mendapatkan keutamaan, bahwa apa yang bersumber dari waliul amr, dari penguasa, tidak terlepas dari tiga keadaan. Ihdaha, pertama, an yakuna ta'atan lillahi azza wa jalla. Apa yang datang dari waliul amr, dari penguasa, adalah ketaatan terhadap Allah azza wa jalla. Fatajibu ta'atuhu fihi ta'atan lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib mentaati waliul amr terkait apa yang berasal darinya yang merupakan ketaatan kepada Allah, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Atsani, kedua, an yakuna minal umuri allati yusawwagu fiha al-ijtihadu aw amara bimandub. Kedua, apa yang berasal dari waliul amr, dari penguasa, termasuk perkara yang boleh berijtihad padanya atau memerintahkan perkara yang sunnah. Fatajibu lahu fihi ta'atu jam'an lil kalimati hatta la tatafarraq. Maka wajib mentaati waliul amr, penguasa, terkait perkara ini
yaitu perkara yang boleh berijtihad padanya atau perkara sunnah, untuk menyatukan kata sehingga tidak terjadi perpecahan. Ats-tsalits, ketiga, an ya'mura bi ma'siyatin aw yanha an ta'atin kadzalik. Penguasa menyuruh bermaksiat atau melarang dari melakukan ketaatan. Demikian juga, fahadha la sam'a lahum fihi wala ta'ata fi dzalik. Maka terkait hal ini tidak boleh mendengar mereka dan tidak boleh mentaati mereka ya, terkait hal itu. Lakin la nudhiru alaihimus syana'ah. Tetapi kita tidak memperlihatkan keburukan di hadapan mereka. Famathalan law anna al-amira aghlaqa masajid al-baladi. Maka sebagai contoh, jika penguasa menutup masjid-masjid di negara, faqal, lalu dia berkata, la tusallu jama'atan, jangan salat berjamaah. Sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Hadza ma'siyah, ini kemaksiatan. Fanahnu biqulubin nubghidu hadza wa namqutuhu wa nuhawilu salata fi masajidina. Maka kita membenci hal ini dengan hati-hati dan tidak menyukainya, dan kita berusaha sholat di masjid-masjid kita. فَإِذَا أَغْلَقَهَا بِالْقُوَّةِ وَحَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا بِالْقُوَّةِ عَذَرَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Maka jika penguasa menutup masjid-masjid dengan paksa dan menghalangi kita dari masjid-masjid dengan paksa, Allah memberikan udzur kepada kita. Nusalli fi buyutina ma'a bughdina li hadzal amali wa karahiyatina. Kita salat di rumah-rumah kita diiringi kita membenci perbuatan penguasa ini dan tidak menyukai. Bersamaan kita membenci dan tidak menyukai perbuatan penguasa ini. Lakin hal nudhiru syana'ata alaihi. Tetapi apakah kita memperlihatkan keburukan di hadapannya? Ya, memperlihatkan keburukan kepadanya. Wa nusyayyi'u ghalatahu fil khassati wal 'ammah. Dan apakah kita menyebarkan kesalahannya di khalayak khusus dan khalayak umum? Al-jawabu la. Jawabannya tidak. Naskut, kita diam. Wala na'malu mudhaharatin wala masyaratin wala syai'a min hadha. Kita tidak melakukan demo-demo dan konvoi-konvoi dan tidak melakukan sesuatu pun dari hal ini. In istata'al uqala'u wal hukama'u wal fudala'u munasahata waliyil amri wa bayanal haqqi lahu kana biha. Jika orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bijak dan orang-orang yang utama bisa menasihati waliul amr dan menjelaskan kebenaran kepadanya, maka itu yang baik. Thumma in qabila kana biha. Kemudian jika penguasa waliul amr menerima nasihat, itu yang paling baik. Wa ilam yaqbal bari'atiz zimmatu. Dan jika penguasa waliul amr tidak menerima, maka tanggung jawab menyampaikan nasihat sudah dilakukan. Wa illam yastati'u falam yukallifhumullahu fawqa taqatihim. Dan jika orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bijak dan orang-orang yang utama tidak bisa menasihati waliul amr dan tidak bisa menjelaskan kebenaran kepadanya, maka Allah tidak membebani mereka di atas kemampuan mereka. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.